Hai guys, kita lagi di dalam Hyundai Palisade. Ya, ini mobilnya Pak Haji Faisal. Mobil sudah kelar di servis, kita mau bawa pulang. Maksudnya bukan mau bawa pulang ke rumah gua, tapi mau bawa pulang ke rumah Pak Haji. Mau kita balikin. Tadi malam mobilnya pakai towing, dan sekarang pakai driver. Siapa drivernya? Tion. Tion ini adalah driver, sales, eh, multitasking. Nah, kita di dalam Hyundai Palisade ini suaranya nggak ada ya. Maksudnya, walaupun ini adalah mesin diesel, suara mesin diesel tetap kedengeran, cuma halus banget. Jadi, makanya tadi kalau misalkan ada yang salah isi bensin, ya maklum aja, karena di dalam sini suaranya halus banget kayak mobil bensin. Ya, jadi ingat kalau misalkan ngisi BBM Hyundai Palisade yang ada di Indonesia ya, yang 2,2D itu artinya 2200 diesel. Ya. Nah, ini suaranya ketika ada penyemprotan air. Kedengeran nggak? Karena ini dibuka nih. Oke, nah tuh. Kalau disemprot pakai air bertekanan baru kedengeran sampai ke dalam. Nah, ini kondisi hari ini sore ya. Kita mau menuju ke Tangerang, Cikupa. Ini sekarang sudah jam pulang kantor. Kalau dilihat di Google Maps, ini estimasi sekitar 2 jam lebih, 2 jam 30 menit, 2 jam setengah. Karena biasanya macetnya di Daan Mogot. Nah, ini kita nyetir di dalam Hyundai Palisade Signature. In 300 meters, turn left. Nah, kita disuruh belok kiri. Nah, ya udah. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, kita melewati jalan Roxy Mas. Nah, di sini tuh memang udah terkenal ya jalur macet. Pertama karena ada pemindahan jalur ganjil genap. Nah, kebetulan mobil ini itu adalah platnya ganjil. Dan mobil yang lewat sini pasti rata-rata ganjil. Semoga kita sampai di rumah Pak Haji tepat waktu ya, karena kan memang perjalanannya juga agak lama ya, 2 jam lebih. Sebenarnya kalau lewat jalan tol bisa lebih cepat, tapi karena kan mobilnya ini sekarang plat ganjil, kita menuju ke jalan tol Tangerang Tomang itu agak sulit. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada yang nekat masuk ke jalur busway itu ya. Padahal kan itu bukannya mempersingkat, malah memperlambat. Kenapa? Ya lihat aja, orang itu jalurnya bukan jalurnya punya dia, tapi dia malah maksa masuk ke jalur itu. Lihat tuh, pada maksa. Kita di sini aja, jangan melanggar lalu lintas. Lihat tuh, rame banget. Udah mau jam 5.
ini di Kiai Tapa aja udah macet, apalagi nanti di Dan Mogot ya. Makanya tadi di peta gue lihat itu perjalanan dari dealer ke rumahnya Pak Haji sekitar 2 jam lebih 30 menit. Ya, kita terjebak kemacetan. Pasti arah ke Dan Mogot itu jam segini tuh pasti macet. Kenapa? Karena orang yang kerja di Jakarta sebagian tinggal di Tangerang. Jadi kalau jam segini pasti pada macet karena numpuk ya di jalanan. Ini kita baru mau masuk ke arah Dan Mogot ya, belum nyampe Dan Mogot. Udah macetnya kayak tahun baru. Ya tuh. Jadi kalau misalkan yang pulang ke Tangerang kerja di Jakarta setiap hari begini, gue sih salut loh. Salut pertama ya, effortnya tuh luar biasa. Pulang kerja udah capek di jalan juga, ya kan? Nah, ini kondisi di depan, bener-bener kayak tahun baru guys. Motor seliwar. Nanti kita update lagi ya kalau sudah sampai di dekat rumahnya Pak Haji. Ini gue mau fokus nyetir dulu karena di peta ini tinggal sejam 29 menit lagi. Jadi seharusnya sih nggak lama ya. Guys, gue mau cerita. Jadi selama gue kerja di Hyundai, beberapa kali sempat bawa mobil besar. Ya, pertama waktu itu pernah bawa Astaria, kemudian bawa Palisade. Ketika aku bawa Palisade sama Astaria di jalan, mobil-mobil itu pada kayak ngalah gitu. Mungkin karena fisiknya gede banget ya, terus kelihatan kalau misalkan Palisade ini kan secara tampilan eksterior juga kan kayak mobil harga 2 miliar 3 miliar gitu kan. Makanya kayak tadi pas lewat pertigaan, aku jalan-jalan aja, gue nggak berhenti. Tapi mobil-mobil yang lain pada berhenti. Maksudnya gue dikasih jalan gitu, bukan karena arogan ya, tapi memang ya kondisinya memang kepala mobilnya udah masuk duluan. Nah kadang kalau misalkan pakai mobil kecil, nah itu kan suka di underestimate ya, jadi nggak dikasih jalan gitu kan. Nah keuntungan pakai mobil gede ya gitu, mobil-mobil lain akan ngelihat mobil kita, ya mereka akan ngalah karena takut nyenggol guys. Kalau nyenggol kan harganya perbaikannya aja nih mahal nih guys, servisnya aja mahal ya kan gitu. Nah guys, kita udah sampai di mana nih, Citraraya Boulevard ya, tinggal belok. Kalau di peta sekitar 2 menit lagi ya sampai. Nah cuma memang masuknya itu ya seperti yang tadi gue sempat bilang tuh, kebakaran, kita minggir ke kiri. Bukan kebakaran nih, ambulans. Tuh kondisinya tuh guys, orang pada nggak ngeliat jalur ya. Turn left. Ini kita tinggal disuruh belok kiri. Selamat datang di Citra In 300 Permata. meters. At the roundabout, take the first exit. Yaudah, kita fokus nyetir dulu. Cuma berapa menit lagi nyampe? Ya.